Halo, bagaimana kabarnya para penggemar dan pecinta fisika? Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hukum 2 Newton yang berkaitan dengan sistem balok bertumpuk. Nah, ini ada soal seperti ini ya. Balok A masanya 1 kg dengan balok B masanya 2 kg bertumpukan seperti pada gambar. Jika koefisien geser statis dan kinetis untuk setiap bidang yang bersentuhan adalah 0,4 dan 0,2, maka berapakah gaya F maksimum yang diizinkan agar saat sistem bergerak, balok A tidak bergeser terhadap balok B. Jadi B-nya ini didorong dengan gaya F gitu ya. Kalau gaya F-nya ini terlalu besar, bisa aja nanti A-nya itu bergeser ke arah kiri dan akhirnya jatuh. Nah, ini yang tanyakan berapa gaya F maksimum agar suatu sistem bergerak, maka A-nya itu tetap berada di atas B dan dia tidak bergeser terhadap B. Artinya bahwa jika sistem ini bergerak, maka A dan B akan bergerak bersama-sama. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini gampang aja. Kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada A, pada balok A yang numpang B itu. Nah, kita tahu bahwa sistem ini didorong ke kanan. Jadi nanti sistem akan bergerak ke kanan. Sehingga nanti balok A ini juga akan bergerak ke kanan. Nah, percepatan balok A, misalkan saya umpamakan AA gitu. Saya simbolkan AA ya. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau ini gaya F-nya terlampau besar, maka kecenderungan balok A terhadap B akan bergerak ke arah kiri. Nah, kalau A-nya ke arah kiri, bahkan nanti bisa jatuh, maka gaya gesek pada A relatif terhadap B itu arahnya ke kanan. Ingat ya, arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan perpindahan benda. Jadi A terhadap B ini bergerak relatif ke arah kiri. Sekali lagi ya, bahkan bisa jatuh. Sehingga gaya geseknya itu ke arah kanan. Nah, tapi perhatikan di sini bahwa dikatakan A terhadap B ini tidak bergeser. Artinya kalau F-nya mencapai maksimum, A-nya hampir bergeser, maka Fs nanti di sini akan mencapai nilai yang maksimum, gitu ya. Nah, pada A juga akan bekerja gaya beratnya sendiri WA, terus kemudian ada NA, gaya normal di A itu adalah tekanan balok B pada A. Nah, jadi kalau saya beri tanda, inilah gaya-gaya yang bekerja pada balok A, NA, WA, dan Fs. Nah, akan berlaku hukum 2 Newton pada balok A, yaitu sigma F M kali A. Nah, gaya pada A itu cuma gaya gesek di sini ya. Gaya gesek statis ini arahnya sama dengan arah gerakan balok A, sehingga ini positif tandanya. Jadi Fs sama dengan MA dikalikan AA. Nah, MA itu massa A ya, sedangkan A itu adalah percepatan A, gitu kan ya. Oke, nah kalau begitu nanti Fs ini bisa kita uraikan menjadi mu S kali NA. Nah, jadi yang ruas kanan tetap ya, MA dikalikan AA. Nah, NA-nya ini bisa kita urai, NA itu sama dengan WA kan. Nah, ini sama dengan MA dikalikan AA. Nah, akhirnya WA ini bisa kita urai lagi menjadi MA dikalikan G, berat daripada balok A itu adalah masanya dikalikan kecepatan gravitasi, dan ini akan sama dengan MA kali AA. Nah, terus kemudian MA-nya kita coret ya. Kalau MA-nya kita coret, kita dapatkan bahwa mu S kali G itu sama dengan AA. Nah, akhirnya mu S dimasukkan, nilainya mu S 0,4 kan ya. G-nya itu adalah 10. Kalau nggak diketahui dalam soal, dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Nah, akhirnya percepatan A ketemu. Percepatan balok A adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya kita akan meninjau sistem. Nah, sistem itu yang dimaksud apa sih? Sistem itu, balok A dan B ini bisa dianggap kesatuan balok besar. Jadi, dianggap satu kesatuan balok besar. Ini ya. Nah, ini saya beri tanda. Umpama ini saya blok ya, saya arsir. Kotak yang saya beri tanda garis putus-putus ini saya arsir, seret, saya arsir sampai penuh, maka balok A dan B tidak akan kelihatan, tertutup. Nah, ini yang dimaksud sebagai sistem. Nah, sistem ini akan dapat gaya dorong F
Nah, pada sistem bekerja gaya gesek kinetis. Nah, arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak sistem. Jelas gerak sistem ini arahnya kemana? Kan ke kanan, jadi gaya geseknya kan berarah ke kiri. Nah, yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah, kenapa begitu? Karena sistem ini bergerak, kan gitu ya. Jadi yang bekerja adalah FK, bukan Fs. Nah, pada sistem ini bekerja gaya apa saja selain F dengan FK? Nah, yang bekerja adalah gaya normal pada sistem. Jadi gaya tekanan bidang lantai pada sistem, ya. Jadi ini arahnya jelas menekan sistem, arahnya adalah ke atas. Nah, terus kemudian sistem ini juga punya berat kan, beratnya arahnya ke bawah gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Sigma F sama dengan M kali A, berlaku hukum 2 Newton seperti ini. Nah, sedangkan gaya yang bekerja pada sistem adalah F, ini searah dengan percepatan sistem, maka F-nya ini positif. Nah, sedangkan FK itu melawan gerakan sistem, jadi minus FK sistem. Nah, ini sama dengan M-nya M sistem. Nah, A-nya juga A sistem. Nah, sekarang kita uraikan lagi, FK sistem itu mu K dikalikan N sistem, ya kan? Nah, ini M sistem kali A sistem tetap ya. Nah, terus kemudian ini kita uraikan N sistem itu kan sama aja dengan beratnya sistem. Nah, N sis sama dengan V sis. Nah, kita tahu bahwa jika balok A tidak bergeser terhadap B sewaktu sistem bergerak, itu artinya bahwa percepatan sistem itu harus sama dengan percepatan balok A. Nah, ini syaratnya agar A-nya tidak bergerak relatif terhadap B sewaktu sistem bergerak. Artinya bahwa A dan B itu bergerak bareng gitu ya. Nah, bersama-sama bergeraknya. Nah, jadi kalau begitu saya bisa mengganti asis ini dengan percepatan A. Nah, saya ganti seperti ini. Sedangkan beratnya sistem itu saya uraikan yaitu berat total MA tambah MB dikalikan kecepatan gravitasi. Sedangkan massa sistem yang sebelah kanan ya MA plus MB. Nah, terus kemudian kita masukkan bilangannya. Jadi mu K-nya itu 0,2 di sini ya, dalam soal itu 0,2. MA plus MB berarti 1 plus 2. Nah, G-nya 10. Nah, MA plus MB 1 plus 2. AA-nya tadi adalah 4 kan. Percepatan A tadi 4 ya. Jadi kalau begitu F min 6. Ini 6 ini. Karena ini 3 kali 2, 6. Terus kemudian 3 kali 4, 12. Jadi kalau begitu gaya maksimum yang diizinkan agar A tidak bergerak terhadap B adalah 18 Newton.